Halo, selamat datang di channel Haltek Academy. Teman-teman ada nggak sih yang relate? Jadi kita tuh kadang ada yang pengen bikin visualisasi yang bagus atau keren buat sebuah data, tapi kendalanya kita mungkin nggak punya waktu untuk belajar tools baru misalnya, atau ada tim yang emang kita pengen lebih cepat dan ringkas, jadi kita nggak mau nih pakai banyak-banyak tools buat nyimpen data dan visualisasi gitu. Nah, kabar baiknya adalah teman-teman kalau misalnya biasa pakai Google Sheets buat olah data, teman-teman bisa loh olah data tapi juga sekaligus membuat visualisasi yang baik di situ. Jadi kelebihannya tentu aja kalian itu nggak perlu pakai banyak-banyak tools, tapi ini udah cukup oke buat bikin visualisasi yang baik dan ini cocok banget buat kalau misalnya kalian punya data harian, atau mungkin kalian mau generate insight sederhana dari sebuah data yang kalian punya, yang kalian simpan di Google Sheets. Tapi again, ini punya kekurangan, karena Google Sheets itu adalah spreadsheet tools ya, bukan tujuannya bukan utamanya dashboarding tools. Maka, tentu aja fiturnya terbatas dibandingkan kalau misalnya kalian pakai memang yang beneran dashboarding tools kayak misalnya Looker Studio atau yang lain. Dan mungkin kurang cocok kalau misalnya data kalian itu data yang dinamis. Terutama, di sini kan yang akan kita pakai nantinya, itu tuh kita hanya membatasi data dalam suatu range tertentu dan ini susah kalau misalnya harus kita ubah-ubah terus kan. Apalagi kalau misalnya datanya besar dan nggak cukup di Google Sheets tentu udah nggak relevan lagi ya dengan topik ini. Jadi baik lagi kebutuhan masing-masing, kalau misalnya kalian merasa Google Sheets udah lebih cukup buat data kalian, silakan ikutin tutorial kali ini, mungkin akan berguna buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian merasa sepertinya, banyak tools lain yang lebih relate dengan data kalian, so it's okay, kalian juga bisa cek video Halotek Academy lain yang ngebahas tentang dashboarding tools. Nah, data yang akan kita pakai sekarang ini adalah data kayak kesehatan mental dari suatu perusahaan dan kita mau nilai nih, kira-kira gimana ya, udah oke belum sih kesehatan mentalnya yang dimiliki sama orang-orang di perusahaan tersebut. Nah, jadi kita akan lihat visualisasinya teman-teman. Oke, tapi sebelum itu buat teman-teman yang nonton video Halotek Academy tapi belum subscribe, teman-teman bisa subscribe dulu untuk membantu perkembangan dari channel kita. Thank you. Oke, sebelum kita bikin visualisasinya, jadi ini adalah pertanyaan yang nantinya akan kita jawab di visualisasi kita nih, teman-teman. Yang pertama, kita akan ngasih tahu berapa banyak sih employees yang ada di data kita. Terus juga di sini ada seberapa puas mereka overall ya. Tapi kita ambil secara average, rata-ratanya berapa. Lalu juga ada stress level mereka secara average. Terus juga persentase dari orang-orang yang kemungkinan akan turnover atau keluar atau resign. Terus juga ada kayak akses terhadap EAP, kira-kira persentasenya ini berapa dari keseluruhan karyawan. Jadi ini kayak Employee Assistance Program gitu kalau nggak salah. Jadi kita mau ngasih tahu berapa orang sih atau berapa persentase dari orang yang punya akses ke situ. Nah, nanti yang di sini akan kita tampilkan sebagai scorecard aja, sebagai summary dari keseluruhan data. Lalu nextnya di sini ada juga kayak kita mau bikin charts yang akan ngasih tahu breakdown employees berdasarkan apakah mereka pernah atau nggak pernah experience burnout. Terus juga sekarang masih sama tapi di sini dibaginya berdasarkan workplace factor ya teman-teman. Terus juga di sini ada terkait stress level. Kita juga mau lihat di distribusinya tuh seperti apa di karyawan. Lalu ini nanti akan kita tampilkan sebagai bar chart ya. Terus juga di sini ada job satisfaction dari employee type dan juga departemen. Nah, tapi di sini aku nggak akan masukin sebagai average, teman-teman. Jadi kan kalau di summary yang atas kan dia bentuknya average untuk job satisfaction. Nah, di sini kenapa nggak aku tampilkan sebagai average? Nanti aku akan bikin suatu kolom baru, ada job satisfaction kategori. Karena kalau dari perspektifku sih aku ngerasanya mungkin ini akan lebih, kelihatan persebarannya itu orang-orang seperti apa gitu, kayak apakah memang mereka banyak yang job satisfaction-nya tuh rendah gitu, atau mungkin banyak yang tinggi gitu. Jadi ini akan seharusnya si kategori ini akan lebih menggambarkan. Jadi nanti kita akan gambarkan sebagai bar chart gitu ya, teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan coba nambahin satu kolom yang ini dulu aja supaya nanti, selanjutnya udah bisa langsung kita pakai datanya. Job satisfaction kategori, jadi aku tambahkan di sini.
Di sini kalau kita lihat si job satisfaction kategori, ini tuh dia nilainya skornya sampai 5 ya, teman-teman. Nah, jadi di sini aku akan simple aja, aku akan kategoriin kalau dia 1 sama 2 itu berarti kepuasannya tuh rendah, kalau 3 medium, kalau 4 dan 5 itu termasuk tinggi. Jadi di sini kita tinggal kasih condition. Oke, sorry, ini harusnya ada if lagi ya. Oke, sekarang kita udah dapat untuk job satisfaction kategori. Sekarang adalah waktu kita buat bikin visualisasi nih, teman-teman. Kita mulai satu persatu. Nah, karena lagi-lagi aku akan bikin visualisasi yang mudah aja. Jadi ini aku akan sebisa mungkin untuk kalau dia nggak perlu pivot table, aku nggak perlu pakai pivot table. Nah, jadi langsung kita yang pertama total employee. Nah, total employee kita tuh langsung aja blok dari employee ID, teman-teman. Setelah itu kita langsung insert chart. Nah, kita langsung masukkan aja dia sebagai yang scorecard chart ini. Terus di sini kita agregat, tapi di sini jangan sum ya, karena ini employee ID, jadi kita count. Lalu di sini boleh kita kasih judul. Oke, jadi sesimpel ini udah jadi scorecard kita ya, teman-teman. Ini bisa kita tengahin. Sekarang scorecard kedua, average of job satisfaction. Oke. Job satisfaction yang ini dengan cara yang sama sebenarnya. Jadi ini kita tinggal blok aja, insert chart. Kita bikin scorecard lagi. Agregat, lalu ini use row 1 as header. Dan ini jangan sum ya, average. Nah, jadi udah ketahuan ya kalau misalnya job satisfaction-nya ini 2,2. Nah, di sini kita bisa kasih tahu aja kalau misalnya job satisfaction ini itu dia itu per 5, teman-teman. Jadi kayak full-nya tuh per 5. Jadi di sini kita kasih supaya ada suffix-nya ya. Di sini per 5. Lalu seperti biasa tambahkan judul. Lalu sekarang lakukan hal yang sama buat average stress level. Nah, di sini stress level itu sebenarnya nilainya ya meskipun ini tuh sampai 9, tapi sebenarnya stress level ini per 10 ya, teman-teman. Jadi kita di sini bisa tambahkan suffixnya itu per 10. Chart yang lainnya, chart yang keempat dan juga kelima, ini aku coba tandain dulu karena dia ini kan percentage ya, jadi dia membutuhkan perhitungan. Ini akan aku skip dulu yang bagian sini. Kita akan lakukan yang paling mudah dulu, teman-teman. Yang ini done. Kita akan lakukan yang paling mudah dulu, jadi kita akan lanjut ke bagian sini dulu. Untuk bikinnya, caranya adalah kita blok kedua dari kolom yang kita mau. Jadi ini ada burnout frekuensi berdasarkan total employee ya. Jadi kita di sini teman-teman bisa tahan si control atau command di keyboard kalian, lalu kalian tinggal klik kedua kolom ini, insert. Kita akan bikin sebagai donut charts. Oke, lalu employee ID-nya di count. Nah, seperti ini. Tinggal kita kasih judul. Lalu untuk workplace
Chartnya juga sama, tinggal ya kita bikin chart, insert. Ini kita bikin donut chart juga karena sebenarnya dia isinya lumayan banyak ya teman-teman. Ada beberapa tipe, ada 6 kalau nggak salah. Tapi sepertinya harusnya dia masih cukup nih masih bisa kita lihat lah kalau misalnya kita menggunakan donut charts. Jadi menurutku masih oke. Oke, nah sekarang kita mau kerjain yang pakai kalkulasi ini. Tapi BTW, ini sebenarnya kita bisa selesaikan sesimpel pakai ya count if gitu ya, atau ya mungkin rumus lain. Tapi di dashboard ini kan nanti kita akan membuat suatu yang namanya tuh slicer atau kayak drop down gitu ya kalau istilahnya di dashboard Looker Studio. Ini kita akan bikin suatu kayak slicer atau filter. Nah, tapi ketika aku coba, nanti mungkin teman-teman bisa coba juga. Ketika aku menjalankan slicer, si rumus yang kita kerjakan, misal kita pakai count if atau yang lain, itu dia nggak mau jalan teman-teman. Caranya sekarang buat ngakal ini adalah kita akan gunakan pivot table. Nah, jadi di sini kita akan membuat kita Ctrl A aja untuk semua datanya, lalu kita bikin pivot table di sini untuk tadi turnover ya. Nah, tapi di sini kita langsung nyatakan aja dalam percentage, jadi percent of column. Nah, di sini langsung kelihatan nih. Jadi untuk yang turnovernya yes itu 66,7%. Lalu satunya lagi tadi ini bisa kita copy aja pivot table-nya. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait access to EAP. Jadi di sini tinggal kita ganti access to EAP. Oke. Nah, setelah itu untuk yang question lain yang di sini ya, stress level distribute dan lain sebagainya, ini kita akan bikin suatu pivot table juga untuk membantu bikin chartnya. Terutama ya kalau untuk yang stress level distribute ini kita butuh pivot karena di sini kita mau urutin ya stress levelnya ini berdasarkan kayak tingkat stress levelnya. Jadi kita butuh sort, dan kalau bikin chart langsung tuh kayaknya dia nggak bisa langsung nge-sort di Google Sheets ini. Jadi kita akan pakai pivot juga. Tapi di sini kita gak usah percentage ya, cuman langsung default angkanya aja. Oke, lalu ini untuk yang job satisfaction kategori. Jadi di sini kita bisa masukkan dia rows-nya itu adalah dari employee type. Lalu kolomnya itu adalah untuk job satisfaction kategori. Nah, ini grand totalnya nanti kita matiin aja teman-teman. Jadi yang ini kita matikan. Lalu ini dengan cara yang sama, tapi ini kita ganti jadi department. Nah, sekarang saatnya kita kayak crafting dulu dashboard kita teman-teman. Jadi kita akan bikin satu sheet lagi khusus buat dashboard, karena sebenarnya kan dashboard itu kan sebenarnya bukan dashboard banget yang kayak kalian lihat di Looker Studio gitu ya. Mungkin lebih tepatnya kayak aku ganti namanya aja deh. Jadi kayak visualization summary gitu. Nah, ya sebenarnya terserah kalian mau disebut dashboard atau yang lain, tapi intinya kita mau put semuanya menjadi satu. Jadi untuk semua chart ini kita copy. Nah, lalu untuk pivot table-nya ini akan kita pindahkan juga teman-teman ke dalam sini ya. Jadi kenapa pivot table ini kita pindahkan? Karena nanti kita akan gunakan slicer, dan so far kayaknya si slicer ini bekerjanya kalau dia dalam satu page ya. Ketika aku coba, tapi mungkin nanti bisa coba sendiri juga. Karena experience-ku aku dapatnya gitu. Jadi dia cuma bekerja dalam satu page. Jadi ini
tetap aku masukkan ke dalam satu page dengan dashboardnya. Nah, lalu di sini tadi untuk yang turnover intention kita bisa reference ke sini. Oh, tapi ingat ya, kita kan sebenarnya kan sebisa mungkin dashboard ini kan akan bekerja untuk data yang statik gitu. Jadi di sheet ini kalau bisa datanya jangan bergerak karena akan agak lumayan susah adjustmentnya kalau misalnya datanya bergerak. Jadi ini kita langsung ambil ke reference ke kolom sini. Tapi kalau misalnya nanti misal datanya berubah gitu ya, ini kemungkinan akan bergerak juga ya, mungkin guysnya nanti akan pindah ke bawah gitu. Jadi mungkin teman-teman alternatifnya bisa pakai rumus kayak get pivot data, lalu kalian filter sendiri untuk yang turnover intentionnya guys gitu. Tapi karena ini data kita sekarang masih statik seperti ini, ya udah kita langsung ambil reference ke sini aja. Nah, sekarang untuk yang access to EAP, sekarang kita akan lanjutin ke chart yang tadi belum, jadi ada stress level. Nah, ini untuk gradient totalnya kita bisa matiin aja. Lalu kita bisa insert charts. Tapi kita bikin sebagai bar chart. Lalu di sini opsional kalian bisa munculin si data labelnya teman-teman di bagian series. Kalian ya boleh kalau misalnya kalian mau munculkan si data label ini. Nah, seperti ini. Lalu ini ada garis yang grid lines ini kayaknya nggak perlu, jadi kita matiin aja. Nah, ini 2 visualisasi terakhir ya teman-teman. Untuk chartnya kita bisa block, lalu insert chart. Nah, untuk bentuk stacknya kita akan pakai yang 100% aja karena kita mau lebih lihat persebaran dia untuk masing-masing departemen gitu ya teman-teman. Jadi akan terlihat seperti ini gitu. Nah, di sini kalian juga kalau mau tampilkan misal data label dari persentasenya. Kalau ini kan dia nggak ada data labelnya. Kalau misalnya kalian mau tampilkan dia sebagai persentase, misalnya ini tuh dia berapa persen sih di administrasi yang job satisfaction-nya low gitu misalnya. Ini kalian bisa ubah aja ke dalam bentuk bukan default tapi percent of row sebagai percent of row. Nah, jadi seperti ini. Dia kan kalau di jumlah 100% ya. Jadi di administration itu pembagiannya high-nya sekian, low-nya sekian, medium-nya sekian. Biar ringkas, ini aku nggak usah pakai koma aja. Nah, jadi seperti ini. Sama, yang ini juga akan aku bikin sebagai percent of row. Lalu kita visualisasikan. Nah, tapi di sini kita bisa hidupkan data labelnya. Yang ini juga kita hidupkan data labelnya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman.
kalau misalnya sudah, kalian juga bisa menambahkan slicer. Jadi untuk bikin slicer itu kalian ke bagian data, lagi-lagi kita ambil rentang datanya, kita bikin data, lalu kita bisa add a slicer di sini. Nanti kita akan disuruh milih, kita mau bikin slicernya berdasarkan apa. Misal employee type. Nah, nanti ini akan kita pindahkan atau Ctrl C ke visualization summary-nya. Nah, jadi akan kita pindahkan dia ke sini. Sehingga kalau misalnya dia difilter, nah ini akan ikut berubah semua ya teman-teman. Tapi yang perlu diperhatikan adalah intinya si slicer ini tuh dia harus jadi satu ya sama si dashboard kita gitu, sama si visualisasinya dan juga sama si pivotnya ini, karena kan ini kan datanya bergerak juga ya, jadi semuanya harus kita jadikan ke dalam satu page. Nah sekarang kita mau bikin juga sama copy slicer, tapi ini bukan berdasarkan employee type tapi departemen, lalu sama mau bikin yang berdasarkan workplace factor. Nah ini nanti bisa kalian adjust ya, kalian butuhnya slicer berdasarkan apa sesuai dengan kebutuhan kalian teman-teman. Kita tinggal atur aja beautifyingnya, dan btw untuk grid lines-nya bisa kalian matikan ya supaya nggak mengganggu. Nah jadi seperti ini, lebih rapi. Terus kalian bisa kasih judul juga, misalnya healthcare. Termasuk di sini temanya pun kalian bisa atur ya, mau warnanya seperti apa. Nah, oke, jadi itu kira-kira teman-teman untuk dashboardnya sudah jadi. Oke, nah kelebihannya pakai spreadsheet juga adalah Google Sheets ya. Kalian juga bisa kayak kasih komen dari insight kalian langsung di dashboardnya gitu. Jadi kalian bisa, kalau dari data ini kalian bisa nilai sendiri lah kira-kira si perusahaan itu apakah perusahaan yang red flag gitu, kayak dari mental health karyawannya, mungkin kalian bisa kasih insight di situ. Nah, teman-teman bisa berdiskusi di kolom komentar terkait apapun teknikal, atau mungkin insight yang kalian dapat dari data ini itu apa, atau mungkin kayak hal baru apa yang kalian dapat di tutorial kali ini. Dan sampai jumpa di video Halotek Academy selanjutnya.